kasih Pak Yongki. Halo Shalom semua saudara-saudara dimanapun berada. Saya percaya kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Saudara, hari ini thank you for the opportunity. Saya boleh sekali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana saya juga banyak belajar, saya juga banyak ditegur pada saat mempersiapkan firman Tuhan, dan biar sama-sama pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan. Amin. Saudara, bulan ini gereja kita punya tema yang sangat luar biasa, yaitu Heaven Witness, menjadi saksinya Tuhan Yesus. Mari kita buka sebentar, saudara, ayat utama kita di Yesaya 43 ayat 10. Firman Tuhan Yesaya 43 ayat 10 berkata, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu." Firman Tuhan berkata, supaya kita tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Saudara, ini adalah suatu firman yang sungguh sangat luar biasa yang Tuhan katakan kepada kita semua. Firman Tuhan yang begitu padat, jelas, tepat sasaran, sehingga kita pada saat baca ayat ini nggak ada tafsiran lain, saudara. Ayat ini seperti kayak wake up call buat kita semua, menyadarkan kita semua bahwa kita semua ini adalah saksi Tuhan yang harus tahu dan percaya dan mengerti bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup dan tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, mari kita buka lagi ayat firman Tuhan yang sudah sering kita baca, tetapi nggak apa-apa karena ini adalah sesuatu yang penting yang mau kita sharingkan pada pagi hari ini di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, saudara, kadang kita itu mudah sekali berkata bahwa Tuhan baik di dalam gereja. Mudah sekali kita itu memuji Tuhan di dalam praise and worship kita di dalam gedung gereja. Tapi kadang enggak mudah, saudara, bagi kita, bahkan kita sering lupa bahwa kita itu sebetulnya dipanggil menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita di luar sana, dalam segala chaotic kegiatan kita sehari-hari. Tetapi firman Tuhan bulan ini datang kepada kita semua dan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ada panggilan. Panggilan untuk apa, saudara? Panggilan untuk jadi saksinya Tuhan, the Heaven Witness. Panggilan ini berlaku untuk kita semua. Enggak terkecuali, saudara. Panggilan menjadi apa? Saksinya Tuhan. Menyaksikan apa, saudara? To tell a good news about Jesus. Menjadi saksinya Tuhan Yesus, saudara, menjadi saksi kebenaran yang sejati. Dikatakan tadi di ayat yang kita baca, dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Di dalam bahasa Inggrisnya very simple, you will be my witness. Jadi bukan untuk sebagian orang-orang tertentu, saudara, tapi firman ini sangat jelas. Tuhan Yesus berkata, you and I, kita semua, you will be. Kita akan menjadi. Tuhan nggak bertanya kepada kita, maukah engkau menjadi saksiku? No, Tuhan sangat dalam firman-Nya sangat jelas, sangat straightforward, tepat sasaran. Tuhan bilang, you will be. Kita semua akan menjadi saksinya. Dengan kayak Tuhan itu berkata dengan full of faith, kayak Tuhan itu berkata dengan penuh keyakinan bahwa kita semua akan menjadi saksinya. Dan kemudian dilanjutkan, kita akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saya percaya kita semua udah pernah mendengar banyak sekali ayat ini, dan kita tahu ayat ini sering dikatakan kita harus menjadi saksi itu mulai dari lingkungan terkecil dahulu, yaitu keluarga kita, ya kan? Kemudian kita bawa ke lingkungan yang lebih besar, mungkin lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, dan kemudian kita bawa lagi ke skala yang lebih besar, ke kota di mana kita tinggal, bahkan dikatakan sampai ke tempat yang paling jauh di ujung bumi. Di mana dulu itu waktu saya dengar ini kayak wah gimana caranya gitu kan dengan sampai ke ujung bumi, tetapi kita tahu sekarang dengan segala teknologi, internet, cellphone yang begitu canggih,
itu menjadi sesuatu yang lebih memudahkan untuk menjadi saksi bahkan sampai ke ujung bumi, ya kan? Nah, saudara, hari ini akan sedikit kita akan baca sedikit banyak ayat. Mari kita cepat aja, kita buka lagi di Yohanes 18 ayat 33 sampai 38. Nah, ayat ini adalah perbincangan antara Pilatus dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mau diadili. Tuhan Yesus waktu itu ditangkap dan diadili, dan terjadilah percakapan ini antara Tuhan Yesus dengan Pilatus. Yohanes 18 ayat 33 berkata, "Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, 'Engkau inikah raja orang Yahudi?' Kemudian jawab Yesus, 'Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?' Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata kepada Pilatus, 'Kamu bertanya ini, aku raja ini, kamu itu tahu dari kamu sendiri, atau karena ada orang yang bersaksi kepada kamu, atau karena kamu mendengar ada orang bercerita tentang aku, dan kalau orang bercerita tentang aku, apa yang mereka ceritakan?' Kira-kira begitu kan? Kemudian kita lanjutkan, kata Pilatus, 'Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang engkau telah perbuat?' Kemudian jawab Yesus, 'Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini.' Kata Pilatus kepadanya, 'Jadi engkau adalah raja?' Sekali lagi kan Pilatus bertanya. Jawab Yesus, 'Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran.'" Tuhan Yesus datang, kita mau contoh Tuhan Yesus karena dia adalah saksi, saudara, ya kan? Kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Saudara, kita heaven witness. Kita itu harus menjadi saksi kebenaran, ya kan? Dan Pilatus itu kayak seperti orang-orang di luar sana yang nggak tahu kebenaran. Makanya ditanya, apakah kebenaran itu, ya kan? Dan ini adalah sesuatu yang harus kita saksikan. Mari kita lanjutkan, saudara, ke 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 10. 1 Yohanes 5 ayat 6-10 berkata, "Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, di mana kita tinggal, yaitu roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu." Ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia. Kita sering dengar saudara teman kita bersaksi, ya kan? Tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, yaitu kita semua, saudara, ini penting, saudara. Kita semua yang percaya kepada anak Allah, dikatakan ia, yaitu saya dan saudara, mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian diberikan Allah tentang anaknya. Saudara, ini ayat ini luar biasa. Dikatakan kita semua yang percaya kepada Tuhan punya kesaksian itu di dalam diri kita, saudara. Di sini ada yang kita pelajari supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan di luar sana. Maka yang pertama banget kita harus tahu pada saat kita percaya pada Tuhan, itu sudah ada kesaksian within us, di dalam diri kita, saudara. Dan kalau kita yakin dan percaya, maka kita bisa bawa kesaksian yang ada di dalam diri kita itu keluar, bukan dengan kekuatan kita, saudara, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang lebih kuat yang tadi kita baca, saudara, yang memampukan kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Tema bulan ini sekali lagi adalah Heaven Witness, saudara.
Kita bisa bersaksi banyak hal, saudara. Tapi yang orang butuhkan di luar sana adalah tentang kebenaran. Apakah kebenaran itu, saudara? Seperti yang Pilatus tanyakan kepada Tuhan Yesus, what is the truth? Saudara, kita kalau di antara teman kita bisa bersaksi mujizat, mendapatkan ini, itu. Tetapi orang di luar sana itu lebih membutuhkan the truth, kebenaran. Yang itu yang basic yang harus kita saksikan, saudara. Yang hari ini Tuhan mau kita belajar semua. Yaitu kita mau belajar dari Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus itu udah menjadi saksi, saudara, ya kan? Dia adalah saksi yang setia. Wahyu 1 ayat 5 berkata begini, saudara. Dan dari Yesus Kristus, dia siapa, saudara? Dikatakan dia adalah Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi dia, ini penting, saudara. Dia yang Tuhan Yesus saksi yang setia yang bangkit dari orang mati. Kenapa, saudara? Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Saudara, kita mesti tahu, we got to know this. Sejak pertama kali, sejak dari permulaan, Tuhan Yesus itu mengasihi kita dan melepaskan kita. He loved us and He set us free. Saudara, kita nggak bisa bersaksi dengan powerful kalau diri kita sendiri kadang nggak yakin kalau kita itu benar nggak sih dikasihi Tuhan, kalau kita itu benar nggak sih dilepaskan oleh Tuhan. Saudara, kesaksian kita harus mulai dari sini, dari dalam kita. Kita harus benar-benar mengerti bahwa kita dikasihi dan kita sudah dibebaskan, saudara. Nggak perlu, saudara, bersaksi itu nggak perlu kita sekolah Alkitab, nggak perlu kita punya master teologi, nggak perlu kita tahu semua tentang Alkitab, nggak perlu gelar dokter dan sebagainya, saudara. Karena kesaksian yang ada di dalam kita yang bawa keluar itu yang akan meneguhkan kita, yaitu pertama, apa ya, saudara? Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan Yesus sudah membebaskan kita, saudara. Mulai dari sini dulu, saudara, bersaksi. Di mana ada kesempatan, di mana Tuhan mungkin pertemukan nanti pada saat kita udah belajar ini, Tuhan mungkin kirimkan orang-orang di sekitar kita dan Roh Kudus gerakan kita untuk bersaksi, saudara, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun ada kesempatan yang tepat. Bukan hal yang susah, saudara, kesaksian ini karena keluar, karena udah ada di dalam kita. Kita itu cuman bercerita, saudara, ya kan? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita harus yakin bahwa kita dikasihi dan dilepaskan. Kita cuma mungkin berkata kepada orang very simple words, kata-kata yang gampang, saudara. Kalau Tuhan Roh Kudus misalnya gerakan, kita cuma berkata, hey brother, hey sister, you know what, Jesus love you. That's it. Jesus. Kalau di email kadang saya bilang bukan have a nice day, saya bilang have a blessed day. Jesus love you, saudara, ya kan? Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang simpel sekali, keluar dari dalam kita, saudara. Tadi dibilang di ayat firman Tuhan, di dalam bumi itu ada 3 yang memberikan kesaksian, yaitu roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kenapa, saudara? Yang pertama, roh. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata begini, saudara. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, kenapa roh kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia? Karena di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus berkata begini, saudara, kepada murid-muridnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, Bapa memberikan kuasa di sorga dan di bumi kepada Tuhan Yesus. We have to know this too, saudara. Kita mesti grab, kita mesti mengerti kebenaran ini. Dan kemudian dikatakan pada Tuhan Yesus naik ke surga, dia turunkan rohnya yang udah diberikan Tuhan Yesus segala kuasa di bumi dan di surga itu tinggal di dalam kita. Ini adalah suatu kebenaran yang luar biasa. Tuhan yang punya segala kuasa di bumi dan surga, rohnya tinggal di dalam kita. Artinya, saudara, pada saat kita mau step up, pada saat kita mau mengatakan sesuatu yang simple, pada saat kita bersaksi, Tuhan backup dengan kuasa dan otoritas
dalam kita bersaksi karena Tuhan tinggal dalam kita. Dan hal ini harusnya semakin memudahkan kita untuk menjadi saksi, ya kan? Kenapa? Karena kita kan saksi itu kan cerita apa yang kita alami, apa yang kita lihat kan. Kalau saksi di pengadilan juga begitu. Yang ditanya bukan tentang kitanya, tetapi yang ditanya apa yang kamu lihat, apa yang kamu alami. Saudara, apa yang kita sudah alami, apa yang kita sudah pengalaman diselamatkan apa oleh Tuhan Yesus, karena kenapa saudara, kita punya Roh Tuhan dengan segala kuasa dan otoritasnya, dan pada saat kita bersaksi, Tuhan membackup kita pada saat kita mau keluar step up untuk menjadi saksi Kristus, menjadi kepada seseorang yang Tuhan gerakan kita untuk bersaksi, saudara. Mungkin kita sekali lagi cuma berkata simple. Katakan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya, Dia juga akan menyelamatkanmu. Tuhan Yesus sudah mengasihi saya, Tuhan Yesus juga mengasihimu. Bukan karena pandai atau tidak pandainya kita bercerita, kita berkata-kata, saudara, tetapi karena ada Roh Tuhan yang besar dalam hidup kita, dan sekali lagi Tuhan backup perkataan kita. Jadi pada saat kita menyatakan sesuatu yang simple, kalau itu dari dalam, kalau kita yakin Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dan membebaskan kita, maka saudara, kita itu seperti menyuntikkan kuasa ke orang yang kita saksikan itu, saudara. Di mana kita sedang bersaksi. Sesuatu yang simple, tetapi bisa langsung masuk ke hati seseorang, saudara. Walaupun kita nggak melihat hasilnya, nggak apa-apa, saudara. Karena firman Tuhan berkata, Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Yang penting, kita udah mau dengan faith menjadi saksinya Tuhan dan menaburkan benih itu, saudara, iya kan? Nah, saudara, sebenarnya kalau saya percaya setelah pembelajaran kita tentang Heaven Witness ini, saya percaya kalau kita mau lebih peduli, kita mau lebih sedikit buka mata, maka mungkin Tuhan itu sudah tempatkan orang-orang di sekitar kita yang broken, yang putus asa, yang sedih, yang nggak ada putus pengharapan, yang sakit, ya kan, yang kadang Tuhan izinkan ada orang-orang di sekitar kita, saudara, yang untuk kita saksikan. Tapi mungkin selama ini kita cuek, kita malu, kita nggak peka. Tuhan itu sudah mati buat semua orang, saudara, ya kan? Tetapi karena itulah dia dibilang Tuhan itu juru selamat. Tapi untuk menyelamatkan orang lain yang belum percaya, Tuhan mau pakai kita menjadi saksinya, saudara, ya kan? Enggak semua orang dipanggil Tuhan untuk jadi gembala, enggak semua orang dipanggil Tuhan untuk jadi evangelis, jadi guru, tetapi semua orang dipanggil menjadi saksinya Tuhan. Jadi kadang mungkin saudara, think about it, pikirin, saudara, ada kalau kita cuek, kalau kita nggak mau buka hati, nggak mau peka terhadap Roh Kudus gerakan kita untuk bersaksi, mungkin ada nasib orang-orang tertentu itu yang sebetulnya tergantung sama kita, dia masuk surga atau neraka, saudara, ya kan? Saudara, Tuhan panggil kita menjadi Heaven Witness about the truth. Nah, sekarang sekali lagi, saudara, kita lanjutkan. Tuhan Yesus sebagai, itu yang pertama, roh. Dan kemudian yang kedua dikatakan firman Tuhan adalah water atau air, saudara. Saudara, di dalam Alkitab kita tahu air itu banyak lambang, ya kan? Air itu membersihkan, air itu banyak sekali, saudara, punya banyak arti, saudara. Nah, Tuhan Yesus sendiri, waktu dia masih hidup, sebelum memulai pelayanannya, dikatakan Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan bahkan sebelum dibaptis, Yohanes itu sepertinya bilang gini, loh, bukannya saya yang harus dibaptis oleh kamu, gitu kan? Tetapi sebenarnya kenapa sih Tuhan itu yang adalah 100% manusia dan 100% Tuhan itu perlu dibaptis? Tuhan kan nggak berdosa, ya kan? Tapi kalau kita baca di Alkitab dikatakan Tuhan itu memilih untuk dibaptis. Dia merendahkan dirinya. Kita bulan lalu belajar tentang kerendahan hati. Tuhan itu merendahkan dirinya sedemikian rupa untuk dibaptis sama Yohanes Pembaptis, supaya Tuhan itu mau sama dengan kita, supaya Tuhan itu mau komunion bersatu dengan kita, berjalan dengan kita, bercakap-cakap dengan kita, untuk mengajarkan the truth, mengajarkan kebenarannya. Ini adalah hal yang luar biasa. Waktu Tuhan Yesus datang hidup dengan kita, saudara, maka kita akan punya kehidupan baru yang nggak bisa mungkin kita lakukan tanpa penyertaan Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus dibaptis air oleh Yohanes Pembaptis, lalu kemudian dibawa ke padang gurun untuk dicobai, ya kan, sebelum memulai ministrinya, sebelum memulai pelayanannya.
Dan pada saat dicoba di padang gurun, Tuhan Yesus dicobai. Makanya dikatakan Alkitab, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus juga bisa merasakan kelemahan kita pada saat kita dicobai. Karena dia juga dicobai, cuman Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Nah, saudara, kita itu sering berbuat dosa, ya kan? Nah, di Yesaya 12 itu adalah, nanti saudara kalau baca semua, Yesaya 12 adalah berbicara tentang nyanyian syukur keselamatan, diselamatkan dari dosa. Dikatakan di sana, walaupun Tuhan itu marah, murka sama kita karena kita sering nakal, kita sering membangkang, kita sering lupa sama Tuhan, tetapi murka Tuhan itu surut, cepat surut, kasih setianya selamanya, dan kemudian Tuhan itu menghibur kita. Nah, saudara, kita dari sini belajar bahwa Tuhan itu sungguh setia buat kita, walaupun kita sering nakal, ya kan, tapi kita diampuni lagi, ya kan. Dulu saya ingat waktu masih kecil, saudara, saya itu kan sering nakal juga, dan sama papa saya itu dihukumnya dicambuk pakai sapu lidi, saudara. Sampai kaki saya itu berdarah, ya kan, namanya sapu lidi, saudara. 5 menit mungkin, 10 menit saya udah lupa. Tapi kemudian dia datang, dia nangis, dia membasuh luka saya, saudara. Itu papa saya yang di dunia, saudara. Tuhan apalagi, saudara. Dia marah, tetapi kemudian datang menghibur. Pada saat dia datang menghibur, di Yesaya 12:3 berkata, pada saat dia udah datang menghibur, ini dikatakan, maka kamu, yaitu kita semua, akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan, ya kan? Karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita, saudara. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersaksi, saudara, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, beritahukanlah, saksikanlah, ya kan? Jangan diam. Beritahukanlah perbuatannya di antara segala bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, saudara. Saudara menimba air dari keselamatan, saudara. Tuhan, keselamatan itu nggak bisa didapatkan di kolong dunia, itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus, dan orang-orang di luar sana itu mesti tahu hal ini, saudara. Pada saat kita menimba air keselamatan, air ini nggak akan pernah kering, saudara. Karena kita tahu juga, Tuhan Yesus juga melambangkan dia itu air hidup. Kita tahu dari percakapan dia dengan wanita Samaria di Yohanes, Tuhan bilang bahwa dia adalah air hidup, dan barang siapa yang minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Dan sebaliknya, saudara, air itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, air kehidupan ini adalah kekuatan kita di dalam Tuhan yang tersedia tak terbatas buat kita selama-lamanya. Jadi kadang kita seperti merasa kering, merasa mana mungkin saya bisa bersaksi, saya sendiri kering, imannya mungkin nggak bergairah. Kita itu seperti sedang bilang air hidup Tuhan itu habis, kering. Padahal itu salah, saudara, ya kan? Kekuatan itu, air itu selalu tersedia buat kita untuk selama-lamanya, asal kita terus mau menimba air keselamatan itu, saudara, ya kan? Selalu datang kepada Tuhan. Air keselamatan itu juga, air itu juga melambangkan membersihkan, saudara. Artinya air itu akan membersihkan kita dari segala ketakutan, saudara. Ketakutan untuk bersaksi, enggak percaya diri, dari keraguan untuk menjadi saksi Tuhan, itu akan dibersihkan, saudara. Ya kan, kita nggak usah ragu-ragu lagi menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang di luar sana. Karena air keselamatan yang kita temukan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus enggak akan pernah kering, selalu tersedia buat kita untuk selama-lamanya, selalu memberi kekuatan, selalu menghibur, selalu menghilangkan ketakutan, dan membersihkan kita dari segala dosa dengan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa, saudara. Saudara, kita tahu hari-hari ini kan nggak semakin gampang. Perang yang satu belum selesai, udah mulai lagi dengan perang yang lain. Musibah yang satu belum pulih, udah disusul dengan musibah yang lain. Saudara, ini adalah saatnya kita lebih mendekatkan diri lagi untuk datang kepada air hidup, yaitu Tuhan Yesus, saudara, supaya kita itu tetap bisa menjadi step up untuk menjadi saksinya. Bukan, sekali lagi, bukan dengan kekuatan kita, karena kesaksian roh yang ada di dalam kita itu akan memberikan otoritas dan kuasa pada saat kita mengucapkan kata-kata kesaksian. Kemudian air hidup yang tadi kita udah bilang akan membersihkan semua keraguan, ketakutan. Asal kita mau, saksi itu kan asal mau bicara, ya kan? Asal mau buka mulut aja, saudara.
Dan dikatakan kalau kita membuka mulut, kata-kata kesaksian itu seperti aliran-aliran air hidup, ya kan, yang akan keluar, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, pengharapan. Kan sebetulnya orang di luar sana itu kan banyaknya kan butuhnya apa sih? Penghiburan, pengharapan, ya kan? Itu yang kita katakan dalam kata-kata kita, saudara. Karena Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, saudara. Jadi perkataan kita itu jangan seperti juga firman Tuhan berkata, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Adakah sumber memancarkan air tawar dan pahit dari mata air yang sama, saudara? Dan makanya hati kita itu sering dibersihkan, supaya apa yang keluar itu, saudara, benar-benar kayak yang menghibur orang, menguatkan orang gitu, saudara. Bukan hari ini baik, nanti kita mengutuk, kita mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus, saudara. Jadinya saksi kita nggak validate, saudara, ya kan? Saudara, dikatakan sekali lagi, kalau kita dekat sama Tuhan, maka dalam hatinya barang siapa percaya kepada Tuhan, dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini ilustrasi yang sangat refreshing, sangat menyegarkan, ya kan? Jangan biarkan si jahat itu selalu menipu kita, membuat kita merasa nggak berdaya, membuat kita malas, nggak percaya diri, malu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Jangan biarkan si iblis itu mengingatkan kita bahwa kita itu kering, nggak ada pengharapan. Ingat, iblis itu adalah bapa pendusta, tetapi Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau Tuhan bilang kepada wanita Samaria, dia tidak akan haus lagi. Artinya sumber air hidup itu nggak akan pernah kering, selamanya ada, saudara. Tuhan sedang memberitahukan kepada kita, supaya kita juga bagikan sesuatu yang segar, penghiburan, pengharapan, kekuatan bagi orang lain, agar mereka juga merasakan apa yang kita alami, saudara, ya kan? Kita yang berdosa diampuni, walaupun kita masih sering jatuh bangun, karena kita semua dalam proses, tetapi murka Tuhan tidak selama-lamanya, Tuhan datang menghibur, itu kita bagikan semua, saudara. Dan karena orang di luar sana mungkin mereka udah melakukan segala hal, ya kan, segala usaha udah dicoba, udah dilakukan, tetapi kita katakan kepada mereka, hanya satu yang bisa memberikan jawaban, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kemudian ketiga, saudara, dikatakan darah, saudara, ya kan? Darah memberi kesaksian. Tuhan Yesus adalah saksi yang setia. Dengan pengorbanan darahnya. Yang pertama, saudara, Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yang pertama, kesaksian darah itu kita dibenarkan, saudara. Kita udah dibenarkan, diselamatkan. Yang kedua, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang pertama tadi kita dibenarkan dengan darah, kesaksian darah. Yang kedua, kita ditebus, ya kan? Dan yang ketiga, kita adalah umat pemenang, saudara. Saksikan bahwa kita udah ditebus, saudara. Kita udah diselamatkan, kita udah ditebus. Ditebus itu kan artinya dibeli kembali dengan lunas dan dikembalikan ke tempat yang seharusnya kita berada, ya kan? Dikatakan kalau di Mazmur 107 ayat 2, saudara, dikatakan kita ini kan semua udah ditebus. Nah, dikatakan biarlah itu dikatakan orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, saudara. Kita itu dipindahkan, saudara, dari sesuatu yang menyesakan, saudara, ya kan? Saudara, apalah yang menyesakan kita, saudara, ya kan? Itu Tuhan udah tebus, dan kita itu dikembalikan ke tempat yang seharusnya kita berada, ya kan? Di mana mungkin promised land, saudara, ya, di mana ada banyak tanah yang banyak susu madu. Itu adalah tempat yang di mana harus kita berada, saudara. Dan kemudian yang ketiga, darah itu membuat kita pemenang, ya kan? Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka, yaitu kita semua, mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, kita harus percaya bahwa kita adalah umat pemenang. Kesaksian kita harus berkata bahwa kita pemenang karena pengorbanan darah Tuhan Yesus dan kesaksian kita yang mengalahkan iblis, ya kan?
Dan dikatakan karena tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Artinya saudara, kita semua dipanggil menjadi saksi Kristus. Alasan kenapa kita tidak mengasihi nyawa kita, karena kita adalah saksinya Kristus. Sedikit di Google, saudara, kata saksi itu dalam bahasa Yunani-nya adalah martus. Dan martus ini menjadi kata martir. Dan martir ini artinya mau melakukan apa aja untuk apa yang kita percayai. Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Artinya, saudara, mari hari ini kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya terima panggilan untuk jadi saksi Tuhan, karena saya percaya pada Tuhan Yesus yang hidup di dalam aku. Karena kalau aku sendiri, aku nggak mampu. Karena daging ini, saudara, kita hidup ini udah terbiasa dalam dosa. Kita udah pernah disakiti, kita pernah juga menyakiti orang lain, kita pernah dikecewakan, kita juga pernah mengecewakan orang lain, kita pernah lemah, orang lain juga pernah dilemahkan oleh perkataan kita, saudara. Kita pernah dendam, ya kan? Pernah merasakan nggak ada sukacita, pernah hidup dalam kebencian dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saudara, itu hidup lama kita dan semua itu kita bilang kita harus mati, saudara, ya kan? Itu semua nggak berarti lagi. Itu semua nggak berarti lagi. Kalau aku mau jadi saksi Tuhan, semua itu mesti mati. Aku nggak sayang semua yang lama itu mati, karena aku dapat sesuatu yang jauh lebih berharga di hidup aku yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Itu artinya, saudara, kita mau mati untuk semua yang kita percayai. Dalam hal ini menjadi saksinya Tuhan. Kita mesti mau mati terhadap semua yang nggak benar terhidup lama kita, saudara. Dan itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa, saudara. Karena kenapa? Karena kita diubahkan oleh Tuhan, saudara. Dan hidup kita yang baru, makanya kita nggak ragu-ragu lagi bersaksi tentang Tuhan Yesus. Karena kenapa? Dulu kok saya bisa begitu ya? Dulu itu saya begini, dulu saya itu alkoholik, dulu saya itu drug. Tetapi Tuhan Yesus mampu ubahkan saya. Saya udah coba segala sesuatu, nggak berhasil. Tapi saya datang pada Tuhan Yesus, dan Dia bisa ubahkan saya. Sampai kita bilang, dulu kok bisa begitu? Siapa aku dulu? Aku juga nggak kenal siapa aku dulu. Kok bisa ya dulu aku melakukan hal ini? Kok bisa ya aku dulu melakukan hal yang buruk-buruk seperti ini, saudara? Itu bisa kita saksikan di mana hidup kita diubahkan. Dikatakan dengan darah, kesaksian kita, perubahan hidup kita di dalam Tuhan, itu adalah tadi ayatnya mana, saudara, di Wahyu tadi. Dan mereka mengalahkan dia, iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, saudara. Ini adalah kesaksian kita, saudara, di mana kita nggak menyayangkan nyawa kita, artinya kita nggak sayang hidup kita yang nggak berarti itu mati, saudara. Hidup kita yang berdosa, yang penuh lumpur itu kita mau tinggalkan, kita mau mati. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Setiap hari, saudara, setiap hari kita harus mati dan kita harus hidup di dalam hidup yang baru. Dan itu adalah kesaksian yang mengalahkan iblis, saudara, kesaksian yang luar biasa. Kesaksian yang dikatakan di Wahyu ini bukan kesaksian, oh saya dapat rumah baru, oh saya dapat mobil baru. No, saudara, kesaksian yang Tuhan maksudkan di Wahyu ini yang mengalahkan iblis adalah kesaksian perubahan hidup kita, yang kita itu hidup lama kita mau mati dan digantikan dengan hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dan itu adalah heaven witness, saudara, menyaksikan betapa hebat dan ajaib perbuatan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Makanya Tuhan bilang, kalau kita mau ikut Tuhan, harus sangkal diri, pikul salib setiap hari, baru kita bisa ikut Tuhan. Saudara, saya percaya nanti mungkin saya kecepatan atau apa karena diburu waktu, saudara. Tapi kesaksian itu gampang, saudara, ya kan? Kita itu nggak semua dipanggil jadi mesti pinter Alkitab, tahu semua Alkitab untuk bisa bersaksi. Nggak perlu sempurna dulu. Siapa saya Tuhan? Saya masih lemah. Enggak, saudara. Dari apa yang kita pelajari, Tuhan itu semua cuman perkataan hati kita yang berkata kita nggak layak, kita belum siap, nggak pandai bicara, nggak percaya diri. Itu cuman perasaan kita atau iblis yang berkata gitu ke dalam pikiran kita, saudara. Karena sebetulnya kesaksian itu ada di dalam kita. Tugas kita itu cuman mengeluarkannya, bercerita, saudara.
Ya kan? Bercerita apa yang kita alami, bercerita apa yang kita rasakan tentang the truth, tentang Tuhan Yesus, yang sudah mengasihi kita, menyelamatkan kita. Tuhan Yesus yang udah datang sebagai manusia, kemudian naik ke surga, sehingga kita punya akses untuk datang kepada Tuhan Yesus seperti air hidup yang menyegarkan pada saat kita kering, nggak ada harapan, haus. Kita bisa selalu datang kepada Tuhan karena Dia adalah air yang hidup, saudara. Seperti rusa yang merindukan air, ya kan? Thirsty of God gitu loh. Seperti rusa yang merindukan air itu, saudara, dia itu kalau haus, rusa itu dia lari, saudara, nggak peduli. Pokoknya yang penting bagi dia itu cari air, saudara. Nggak peduli tantangannya apa, saudara. Kita juga sama, saudara. Mencari Tuhan Yesus banyak tantangan, ada kemalasan, ada hal-hal yang lain yang selalu mengganggu kita. Karena kenapa, saudara? Kita di gereja 2 jam, tetapi mata hati kita, jendela kita, mata telinga di luar sana itu dibombardir dengan kehidupan di luar sana yang banyak yang nggak benernya, saudara. Makanya kadang datang kepada Tuhan itu seperti penuh tantangan, kemalasan, nggak ada gairah dan sebagainya. Tetapi dikatakan seperti rusa yang merindukan air. Rusa itu mencari air itu nggak peduli dia lari, nggak peduli tubuhnya waktu mencari itu kegeret badannya sama ranting pohon, atau jatuh, atau kakinya mungkin terantuk batu. Rusa doesn't care, yang penting ketemu air. Dan pada saat ketemu air, dia minum. Bahkan dikatakan kadang rusa itu masuk ke dalam air itu berenang. Kenapa, saudara? Bau rusa itu begitu ada sesuatu yang kuat, di mana musuh itu bisa mencium dia dari jarak jauh, saudara. Tapi pada saat dia ketemu air, dia berendam, baunya itu hilang, saudara. Sehingga musuh itu kehilangan jejak, nggak bisa kejar dia lagi. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara, nggak peduli kita mau kalahkan kemalasan kita kalahkan segala macam. Ini juga saya bicara buat diri saya sendiri ya. Nah, saudara, kita masuk hadirat Tuhan, dapatkan air itu, saudara, maka kita aman, saudara, iya kan? Kita punya akses ke keselamatan itu all the time, saudara. Dan yang ketiga, saudara, dengan darah Tuhan, dengan pengorbanan darah, apa yang bisa kita saksikan? Kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus, dikembalikan ke tempat kita di mana seharusnya berada, dan kita menjadi pemenang dengan kesaksian kita, saudara. Very simple, tetapi di backup oleh Tuhan, karena kesaksian within us, di dalam kita keluarkan, kita step up, kita berkata dengan penuh iman. Kalau kita percaya benar, maka itu adalah menjadi suatu a simple word, tetapi penuh kuasa. Kita itu seperti sedang menyuntikkan kuasa kepada orang-orang yang kita saksikan. Dan saya percaya, berharap Tuhan bilang kita di keluarga kita dulu, ya kan? Kemudian kita bawa ke kerjaan kita, kemudian di kota kita, bahkan ke tempat sampai yang jauh. Saya percaya kalau kita mau step up, Tuhan bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, ya kan? Dia nggak bilang, pokoknya orang percaya, kita semua percaya. Dia nggak bilang gembala, pastor, apa. Pokoknya tanda-tanda mujizat akan menyertai orang percaya yang memberitakan Injil, the truth, saudara, ya kan? Bagian kita cerita, bagian kita ceritakan aja apa yang kenapa kita bisa kenal Tuhan Yesus, apa yang kita rasakan tentang Yesus, cerita aja, very simple. Nanti tanda-tanda ajaib yang susah-susah, mujizat kesembuhan, buka jalan, pertobatan, itu bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Bagian kita Tuhan cuma bilang, jadi saksiku. Saksi itu apa? Bercerita aja, that's it, saudara. Tapi ceritakan within us, apa yang kita rasakan di dalam, dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan rasa percaya, yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Kesaksian kita akan menjadi powerful, saudara. Dan biar Tuhan backup, nanti tanda-tanda yang susah-susah, yang kadang kita mikir, aduh nanti gimana ya, kalau misalnya ada yang minta didoakan begini, begitu, nanti gimana ya, atau apa. Yang susah-susah itu nanti bagian Tuhan. Amin. Tuhan yang akan mengerjakan banyak mujizat, tanda-tanda akan menyertai. Bagian kita cuman bercerita, bersaksi. Asalkan kita yakin kesaksian yang Tuhan udah taruh dalam kita ini, saudara, yang ada rohnya, saudara, ada kekuatan, ada kuasa. Pada saat kita speak up, kita percaya Tuhan backup kita, dan kita menjadi saksi Tuhan yang powerful.
Dan semuanya hanya buat kemuliaan nama Tuhan, biar semakin banyak orang yang kenal Tuhan Yesus, makin banyak orang yang diselamatkan. Lihat dulu sekitar kita, mungkin ada keluarga kita, teman kita. Mulai dari sana, saudara. Kalau kita mau setia dalam perkara kecil, saya percaya Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar. Makanya mulai dulu dari lingkungan yang kita kenal, kemudian kita baru berjalan keluar. Dan saya percaya Roh Kudus itu kan tertib. Pasti miracle itu juga kita alami secara tertib kalau kita mau step up. Amin. Dan itu saya percaya itu juga kita akan menjadi sukacita buat kita semua kalau lihat orang teman kita yang kenal Tuhan, kemudian kita lihat ada perubahan di dalam nama Tuhan Yesus. Semoga memberkati dan biar kita semua jadi saksi Tuhan. Very simple, just tell the truth. Apa kebenaran itu? Kasih tahu Tuhan Yesus udah mati buat saya. Tuhan Yesus mengasihi saya, dia sudah membebaskan saya. Itu aja, saudara. That is simple. Start from that. Nanti kita lihat seperti aliran-aliran air hidup, saudara. Kadang kita mungkin cuma berkata begitu, tapi tiba-tiba keluar aja, saudara, kata-kata yang kita nggak pernah pikir, yang pada saat itu Tuhan kasih hikmatnya kepada kita. Kalau kita dekat dengan air hidup itu, saudara, akan mengalir gitu aja, saudara. Namanya mengalir, saudara. Kita langsung kayak kita mulai simple, Tuhan Roh Kudus take over. Kemudian keluarlah, saudara, aliran-aliran hidup itu yang menguatkan, yang memberikan pengharapan. Bukan karena kita, saudara, karena Roh Kudus yang mengalir dan memberikan kuasa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.